Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Rahayu. Nah, di video kali ini saya bakal ngejelasin nih tentang Spanning Tree Protocol atau STP dan Enter Channel. Nah, setelah saya ngejelaskan, saya bakalan sedikit mempraktekkan atau memberi konfigurasi gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, saya bakal ngejelasin apa sih itu Spanning Tree. Jadi, Spanning Tree itu adalah secara default switch sudah menjalankan sebuah metode yang berguna untuk mencegah terjadinya looping paket atau paket yang tidak terkirim yang dinamakan STP. Fungsi Spanning Tree Protocol atau STP sendiri berguna untuk mencegah terjadinya looping yang akan terjadi apabila kita menemui topologi switch dengan 3 switch yang aktif agar lebih jelas kayak gimana gitu ya. Nah, terus ketika link utama down, maka port yang sebelumnya blocking akan menjadi port blocking ditunjukkan dengan warna merah atau misalnya oranye. Nah, gimana sih cara kerja STP? Ketika STP aktif, masing-masing switch akan mengirimkan frame khusus satu sama lain yang disebut Bridge Protocol Data Unit atau BPDU. Nah, yang kedua tuh menentukan root bridge-nya. Kayak misalnya nentuin hal dari yang kecil atau ke besar. Terus cara kerja yang ketiga tuh belum deh. Jadi switch itu dengan bridge ID terendah akan menjadi root bridge. Jadi si root bridge-nya tuh bakalan kayak yang terkecil itu adalah root bridge-nya gitu. Dengan cara kalian tuh kayak do solve, kayak buat ngecek gitu. Nah, kurang lebihnya tuh bakalan dijelasin gitu tadi di nanti atau di ini. Yang kayak misalnya priority IP MAC address-nya tuh dalam satu LAN hanya ada satu switch yang sebagai root bridge. Switch yang lain menjadi non-root bridge. Default priority-nya tuh adalah 32768 dan bisa diubah. Nah, terus yang ketiga tuh menentukan root port. Yang menjadi root port adalah path yang terhubung dengan switch root bridge. Untuk setiap non-root bridge hanya punya satu root port gitu ya. Nah, STP akan membuat blocking atau shutdown pada salah satu port untuk mencegah terjadinya looping. Ketika link utama down, maka port yang sebelumnya blocking akan menjadi forward gitu. Nah, root bridge STP tuh kayak tadi root bridge tuh menentukan atau misalnya angka terendah gitu di salah satu di daerah situnya. Nah, terus besar priority-nya tuh kayak 1 sampai 6.000 6.1.440 gitu. Nah, itu tuh tapi 61440 gitu. Nah, tapi pada Cisco telah memiliki priority khusus yang akan digunakan. Jadi kita tidak sembarang tuh menentukan besar priority-nya. Adapun pilihan priority pada Cisco misalnya 4096, 8192, 1228 atau yang lainnya gitu. Nah, dan priority default dari Spanning Tree sebuah switch adalah 32768 dan nilai 1 itu hasil dari jumlah default priority dan VLAN default VLAN 1 itu. Nah, terus bakal lanjutin gitu ya ke penjelasan Enter Channel. Jadi kalau misalnya STP mah bisa disingkat gitu. STP itu mencegah agar tidak terjadinya looping. Sedangkan Enter Channel tuh jadi gini nih, jika kita menghubungkan dua switch menggunakan lebih dari satu link atau lebih kabel dari satu link, maka secara default interface yang aktif untuk digunakan hanyalah satu. Kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya looping, seperti pembahasan STP yang tadi. Untuk solusinya sendiri bisa menggunakan yang namanya Enter Channel. Enter Channel berguna untuk menggabungkan beberapa link atau kabel menjadi seolah-olah satu link saja. Karena dianggap satu link, maka tidak akan terkena blocking STP sehingga seluruh link dapat digunakan untuk mengirimkan data Enter Channel. Ini dapat meningkatkan bandwidth
pada virtual link atau protokol interchannel yang kita buat menjadi setara dengan beberapa link yang kita bundle. Nah, interchannel tuh dibagi menjadi 3. Interchannel LACP, yang dimana interchannel LACP tuh open vendor. Yang kedua tuh ada interchannel PAGP, Cisco, apa gitu pokoknya mah. Nah, yang ketiga tuh interchannel layer 3 atau MLS. Nah, LACP tuh dibagi menjadi 2 atau dibagi menjadi 2 mode. Yang satu tuh aktif, yang dimana yang aktif tuh yang mengajak. Yang kedua tuh pasif, yang dimana yang menunggu. Nah, sedangkan PAGP apa? Nah, kalau PAGP tuh dibagi menjadi 2 mode juga, disable sama auto. Sedangkan disable yang mengajak, auto yang menunggu. Mungkin penjelasannya segini, kita bakal lanjut ke praktek. Nah, di sini tuh kita bakalan ngegunain gitu ya 2 switch biasa dan multilayer 1, terus PC 4 dan server 1. Nah, kita bakal ngegunain gitu untuk mempraktekin di sini. Terus penjelasannya kan tadi sudah dijelaskan di sebelumnya ya, penjelasan STP, gimana sih STP tuh, terus interchannelnya tuh gimana sih. Nah, kita bakalan langsung gitu ya ke prakteknya. Nah, sini kita buka multilayernya, lalu ketik no, lalu n kofte. Nah, di sini apa ya, VLAN 10-nya gitu. Kita kasih kayak VLAN 10-nya namanya apa, bebas sih itu VLAN 10 buat namanya gimana, misalnya student atau misalnya gimana. Terus VLAN 20-nya saya bakal ngasih name staff. Terus VLAN 88 kita bakalan ngasih nama manajemen. Name-nya manajemen atau bebas sih, gak harus sama, kalian mau ngasih namanya bebas. Nah, di sini langsung INT VLAN 10. Nah, masuk, lalu kita beri IP add atau IP addressnya 192.168, misalnya 10.1, terus misalnya 25.25.25.25, itu subnet mas. Lalu INT VLAN 20. Kayak add-nya ganti aja sih, ini tinggal di ini aja, ganti jadi 20. Lalu INT VLAN 88. Ini ganti juga 88. Nah, lalu INT RA atau misalnya supaya cepet gitu ya. Dari 1, misalnya kalau misalnya 1 sampai 2 berarti itu pakai range-nya. Jadi INT RA G 01 sampai 2 misalnya. Nah, kurang lebihnya kalian turutin aja yang di sini. Terus SWTR encapsulation.1 key. Nah, terus di sini kalian ikutin ini aja. Nih, kita buat channel grupnya gitu. Misalnya channel grupnya tuh misalnya grup 1, terus modenya mode desirable dulu gitu. Oh, ada yang tipe harusnya channel grup 1 mode desirable. Grup 1 harusnya. Satunya nggak ke bawah, Nah, 1. Oke. Lalu ke switch yang sebelah sini, yang sebelah kiri kita mulai. Nah, di situ kita pakai biasa kayak mode CLI. Biasa kita di sini kofter, lalu VLAN 10, terus kasih namanya kayak yang tadi, misalnya VLAN 10 nama students, terus VLAN 20-nya misalnya namanya
staff. Lalu VLAN 30-nya namanya tadi apa ya? Tadi namanya VLAN 88-nya ya. Kan VLAN 20-nya staff, VLAN 8-nya manajemen. Nah, terus si NT, RA, GI 1 sampai 2 kayak tadi. Nah, terus di sini SW motor atau SW mode SW mode terang gitu. Lalu di enter. Lalu di sini bikin channel grupnya gitu ya. Channel grupnya apa gitu tadi. Misalnya channel grupnya tadi kan disable tuh, berarti di sini channel grup 1 mode auto. Nah, setelah di situ misalnya setelah klik channel grup mode auto, kita langsung cek gitu ya. Nah, di sini kita bakal langsung ngecek ke perintahnya tuh do show ether zoom atau do show enter channel summary gitu kalau nggak salah tuh kayak gitu. Nah udah kita lihat gitu yang atasnya itu enggak gitu. Sama perintahnya do show ether zoom. Nah, sama ya. Sesuai gitu. Yang sebelah situ teh PAGP. Nah, kita langsung lanjut ke yang sebelahnya lagi gitu. Di X dulu ya guys. Kita ketik perintahnya tuh ini. Kita ketik misalnya perintahnya buat lanjutin gitu ya. INT RA sampai 22 kan. Nah, lanjut di sini kasih gitu. Ini nih, bentar. SWTR encap solution dot 1 key. Lalu channel grup 2 gitu ya. Di sini tuh grup 2 modenya apa gitu. Kita bakal ngasih mode apa. Mode misalnya aktif gitu. Atau aktif. Nah, udah dikasih mode gitu. Lalu ke yang switch bawahnya. Kita daftarin dulu gitu ya. Kayak misalnya VLAN 10-nya apa namanya, atau misalnya VLAN 20 apa namanya, VLAN 30 VLAN 88 tuh apa namanya. Kayak tadi aja. Nah, di sini kita tunggu dulu aja, kita beri nama gitu ya sesuai tadi yang udah didaftarin gitu di switch yang multilayer sama switch yang sebelah kirinya. Nah, X kalau udah misalnya INT RAFA 21 kan tadi 21.22 tuh. Enter SW mau TR. Nah, bentar. Dari sini tuh kita bakalan bikin channelnya lagi, channel grup 2 mode. Berarti kan tadi tuh mode aktif gitu ya, sekarang pasif. Nah, udah. Lalu kita cek deh kalau misalnya udah gini. Kayak perintahnya tadi do show ether zoom. Nah, ya. Kita lihat gitu ya di switch yang atas multilayernya. Perintahnya sama do show ether zoom. Sama susu apa ya? Jadi yang awal tuh PAGP-nya yang LACP-nya yang atas tuh yang bawah juga gitu. Lalu kita bakalan iniin dari switch yang kanan ke kiri. X dulu. Lalu INT FA 023 sampai 24. Ya, samain gitu ya, lihat dulu gitu si kabelnya nyambung kemana. Terus kalau misalnya udah kayak gini, SW mode TR atau SW mode terang. Nah, lalu
channel grupnya gitu. Channel grup 3. Kan tadi 2 tuh, sekarang 3. Modenya mode auto, yang sebelah sini tuh auto. Nah, yang di sini tuh kita sama X dulu. Lalu di sini kita mulai ke apa ya? Oh, INT RA FA 2 23 sama 24. Sini SW mau TR. Nah, sini bikin channel lagi ya, channelnya. Tadi channel grup 3. Channel grup 3. Mode disable. Nah, kita lihat ya, cek lagi. Ini di show ether zoom. Yang satu lagi. Sama ini juga cek. Di show ether zoom. Nah, udah. Kita percepat ya, supaya kelihatan gitu. Nah, dari sini kita bakalan ini ya. Udah. Di sini yang multi layernya kita biasa X-in dulu. Lalu kita bakalan kasih IP DHCP. IP perintahnya tuh IP DHCP pool VLAN 10. Itunya tipe harusnya ngerendeng ya, VLAN-nya jangan VLAN 10-nya tuh ngerendeng, jangan agak dijarakin. Nah, VLAN 10. Nah, lalu networknya tuh kita bakal ngasih berapa gitu. Misalnya 192.168.10.0. Berarti otomatis itu tuh kayak buat networknya gitu ya. Nah, 25 itu tuh 255 tuh itu buat subnet masnya. Default worldnya tuh 192.168.10.1. Yang dimana itu bakalan disimpan buat di gateway-nya. Lalu IP DHCP pool VLAN 20. Sama kayak ya udah kita klik aja gitu, dipercepat ya. Nah, di sini tuh kita ganti jadi 20. Di sini kita ganti 20 juga. Nah, lalu di enter. Lalu X. Lalu IP VLAN 88 gitu. Sama sih kayak gitu, pokoknya diganti aja, ikutin kalian caranya, harus diperhatiin di videonya. Atau nggak diperhatiin, disimak lah. Nah, kita bakalan dari sini kita bakal lanjut ke switch yang sebelah kiri. X-in dulu conf T INT FA 01 SW mau kasih ini gitu, dikasih akses gitu. Yang si INT FA 01-nya kasih akses, terus bakalan kasih SW ACC VLAN 10. Misalnya kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Kalian turutin aja kayak di videonya. Nah, kalau udah kita bakal lanjut ke switch yang sebelah kanan. Sama kayak tadi, kayak gitu lagi aja, kurang lebih perintahnya sama sih kayak yang tadi.
INT, COFT, INT, FA, kosong berapa misalnya. Ya benar-benar. SW, ACC VLAN 10, X, lalu INT, misalnya lihat berapa. Pokoknya mah setiap ada INT RA tuh berarti kalau misalnya range tuh itu berarti ngelebihin gitu. Berapa sampai ke FA berapa gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai lebih berapa mah ya udah. Si itunya tuh FA tetap aja. Kita bakal ngelihat dari sini, kita bakal ngelihat ke IP addressnya gitu ya. Kita percepat dulu. Nah, kita percepat, kita semua ganti ke DHCP. Nah, ke DHCP-in semua, kita kasih ke DHCP. Nah, kita lihat berhasil nggak? Nah, berhasil ya guys. Kita berarti DHCP itu udah berhasil. Jadi ini tuh DHCP bukan statik. Kalau misalnya DHCP itu kayak nggak manual gitu. Kalau misalnya statik itu ya manual gitu ngasihnya. Udah. Kita tuh nanti bakalan kayak ngeganti gitu ya. Kita bakalan ngecoba ngeping. Di sini kita bakal nyobain ngeping ke sesama VLAN ya, pastinya successful. Nah, successful kan. Kita cobain ngeping ke berbeda VLAN. Nah, valid. Mau coba berapa kali ya tetap valid. Karena nah. Sedangkan kalau misalnya sama VLAN kan ini ya, apa kita belum ngasih IP routingnya gitu di multi layer switchnya. Coba kita ngasih IP routing. Kita cobain ya. Bentar. Terus ini hapus dulu. Kita cobain ya ngeping. Ke berbeda ini. Ya, tetap bentar ya. Nah, cobain ke yang berbeda ya. Awal tuh valid, tapi kalau misalnya ya 2 kali pasti bakalan successful. Nah, kan betul? Betul dong. Nah, yang pertama tuh ya pastinya bakalan valid. Kalau misalnya 2 kali ya pastinya successful langsung. Yang ini juga sama, awal valid. Nah, pasti cobain lagi. Berubah jadi successful. Nah, setelah itu kita bakalan kayak misalnya ngeganti gitu ya. IP DHCP VLAN-nya tuh apa ya? IP DHCP X gitu. Excluded address. Jadi diganti gitu ya dari IP-nya tuh tadi kan 192.168 misalnya 10.0 atau 10.1 diganti jadi misalnya ke 50 misalnya kayak gini. 192.168 4 49 berarti ya. 10.49. Nah, lalu ketik lagi di situnya 20. Nah, kita lihat gitu ya. Kita ngulang lagi kayak DHCP yang tadi. Ini juga sama. Di sini juga sama. Di switch yang sebelah juga sama. Kita lihat dulu gitu. Kita lihat ya. Berhasil atau enggak? Oh ya. Belum keklik ternyata. Nah. Kita lihat ya. Kita upgrade dulu. Kita lihat yang VLAN pertama nanti bentar. Nah, kita lanjut lihat. Nah, sini berhasil ya. VLAN pertamanya. Sini berhasil.
Nah, di sini masih ngaco karena tadi ada yang salah. Coba kita lihat lagi ya, ada yang typo itu tuh. Ada yang typo di sebelah sininya. Oh iya betul, di situ typo harusnya tuh 192.168.20.49. Ternyata typo ya guys, maaf. Ya maaf. Kita lanjut. Kita lihat dulu gitu ya. Kita lihat valid nggak. Nah udah ya guys, 50. Kita coba ngeping lagi gitu. Pertama valid, cobain lagi successful. Ya itulah, jadi harus 2 kali gitu. Yang pertama bakal valid, tapi yang kedua otomatis pasti successful kalau misalnya cara konfigurasinya tuh ya bener gitu. Kalau misalnya salah ya udah salah gitu. Nah di sini kita bakalan nginiin gitu si servernya. Sini kita bakal ngedaftarin si server atau ngasih akses gitu. Jadi VLAN berapa gitu si servernya. Jadi kan awalnya tuh statik tuh si servernya tuh, kita bakal ubah ke jadi DHCP. Di sini bakal ngubah jadi DHCP. Atau ngasih akses gitu. Kita ngasih akses gitu ya ke si servernya. Valid guys, berarti ada yang kesalahan di konfigurasinya. Kita lihat lagi ya. Oh harusnya ke kabel yang FA011 guys, bukan 12 tapi 11. Samain cek ya. Kita cek di sini. Terus kita bakal coba awal valid, tapi kita coba successful. Nah di sini kita bakalan nentuin yang itu enter channel tuh. Kita bakal nentuin STP yang dimana kita bakal nentuin route bridge kayak gitulah pokoknya mah. Kita di sini do show INT VLAN 1. Ikutin aja sesuai dengan yang ada di video ini. Kurang lebihnya kan kita sudah kasih. Kita teni dulu ya guys. Kita si kalau root yang terkecil RB yang kayak gitu daerah designated alternative port banyak mah guys. Atau simak di sininya gitu ya.
mungkin setelah menentukan NRB, root bridge, terus yang lainnya, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.